Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aplikasi Gender Unity. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cairina Nabila dengan NIM 2021-3101 dan teman saya Cairani Nadila dengan NIM 2021-31100 dan Bintang Muhammad Dafa 2021-31202 dan Fargo Fataldi dengan NIM 2021-31045. Selanjutnya itu pembahasan mengenai latar belakang pembuatan aplikasi. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara pria dan wanita yang merupakan hasil konstruksi sosial. Istilah gender ini pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan sosial. Mereka maksud untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan sifat bawaan atau ciptaan Tuhan dan bentukan budaya atau konstruksi sosial. Karena adanya ketidaksetaraan yang dihadapi oleh individu berdasarkan jenis kelamin, sehingga perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan keterbatasan hak. Sehingga muncullah istilah kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri memiliki arti prinsip dasar yang menganjurkan bahwa semua individu, baik pria maupun wanita, memiliki hak yang sama dan layak untuk mendapatkan perlakuan yang adil yang setara dalam segala aspek kehidupan. Ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan aksi terkait isu-isu kesetaraan edukatif dan konten interaktif yang disajikan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi, yang dimana pada halaman depan terdapat fitur login dan sign up. Pada fitur sign up, pengguna atau user harus memasukkan username, password, dan email yang akan digunakan pada fitur login dengan memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Lalu, jika sudah, maka pengguna bisa mengakses halaman atau activity yang ada di dalam halaman homepage, di mana pada homepage terdapat fitur pendidikan kesetaraan, forum diskusi, mentorship, agenda, dan pusat informasi. Di dalam fitur pendidikan dan kesetaraan terdapat modul dan artikel dan video yang dapat diakses oleh pengguna. Sedangkan di dalam pusat informasi terdapat fitur pengantar hukum, keadilan di tempat, dan akses kesehatan. Berikut adalah penjelasan mengenai halaman depan. Halaman depan berfungsi untuk memungkinkan pengguna yang belum memiliki akun untuk membuat akun baru dengan menggunakan username, password, dan email, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika user sudah selesai mendaftar, maka tampilan akan mengarah ke halaman activity login. Berikut adalah tampilan pada fitur login dan sign up, di mana pada fitur sign up, pengguna harus memasukkan username, password, dan email, lalu mengklik tombol sign up, dan terdapat notifikasi bahwa registrasi berhasil. Jika registrasi telah berhasil, maka pengguna akan langsung diarahkan ke tampilan login, di mana tampilan login ini terdapat username dan password yang harus dimasukkan oleh user ketika ingin mengakses sebuah aplikasi tersebut. Jika sudah, maka user dapat mengklik tombol login. Selanjutnya adalah homepage. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika pengguna sudah login, maka pengguna dapat berinteraksi dengan fitur-fitur yang tersedia di dalam homepage, sehingga akan memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan aplikasi, yaitu di mana di dalamnya terdapat fitur pendidikan kesetaraan gender, forum diskusi, mentorship, agenda, dan pusat informasi. Lalu, tak kalah pentingnya juga terdapat pusat bantuan yang berfungsi untuk pengguna mengetahui cara penggunaan dan lain sebagainya. Fitur kesetaraan berfungsi untuk memberikan akses informasi terkait kesetaraan gender melalui berita yang disampaikan melalui video maupun teks. Jadi, di sini terdapat artikel dan video. Jika pengguna mengklik bagian artikel mengenai masyarakat dan persoalan gender, maka tampilan akan diarahkan ke website yang membahas mengenai isu terkait. Sedangkan jika
pengguna mengklik bagian video mengenai Maudy Ayunda bicara soal Ibu Kartini dan kesetaraan gender, maka tampilan akan mengarah ke halaman YouTube yang berkaitan dengan isu tersebut. Berikut adalah tampilan dari fitur forum diskusi. Fitur dari forum diskusi ini berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran ide, pengalaman, dan informasi terkait isu kesetaraan gender. Melalui forum ini, pengguna dapat berinteraksi dalam berbagai pandangan, memperoleh pemahaman yang lebih dalam, dan mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Forum tersebut juga dapat menjadi tempat untuk mempromosikan mengenai kesadaran akan isu gender, mendorong tindakan nyata, dan membangun komunitas yang mendukung perubahan positif dalam hal kesetaraan gender. Namun, pada fitur forum diskusi ini masih terdapat kekurangan, yaitu tidak terdapat database, sehingga pengguna tidak dapat berinteraksi secara real time. Dan ini adalah tampilan dari fitur mentorship. Mentorship berfungsi untuk menyediakan wadah di mana individu dapat mencari, mendapatkan, dan memberikan dukungan serta bimbingan. Tidak hanya itu saja, pengguna juga dapat memilih siapa yang akan menjadi mentor yang akan membimbing. Misalnya di sini terdapat Nara Kenny, Jenny Des, Thomas Lebeu, dan Freya Slebeu. Baik di agenda berfungsi untuk menyediakan jadwal acara, kegiatan, atau yang berkaitan dengan kegiatan lain yang relevan, sehingga dapat terlibat aktif dalam kegiatan yang mendukung perubahan positif. Dan di tanggal 2 Agustus ada meet and greet, di tanggal 8 Agustus ada kegiatan diskusi. Selanjutnya itu ada pusat informasi. Informasi ini berisi mengenai pengantar mengenai kesetaraan gender, keadilan di tempat kerja, dan akses kesehatan. Nah, selanjutnya setelah kita pembahasan tentang fitur-fitur itu, kita akan mendemokan aplikasi secara langsung melalui aplikasi Android Studio yang akan dilanjutkan oleh Bintang Muhammad Alfa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana demo dari project ini. Di sini ada berupa halaman utama di dalam project ini, yaitu halaman welcome-nya. Di sini ada button login dan sign up. Login apabila kita sudah memiliki akun, dan sign up untuk meregister apabila kita belum memiliki akun. Di sini kita akan memulai dengan mengklik tombol register atau sign up. Lalu pertama-tama di sini kita akan masukkan username kita, lalu passwordnya, lalu di sini ada Gmail juga. Setelah semua sudah terisi, kita akan mengklik button sign up atau register. Apabila registrasi berhasil seperti yang ada di layar, akan muncul pop-up berupa registrasi berhasil. Setelah itu di sini kita akan memasukkan username yang telah kita daftarkan. Lalu kita masukkan password juga. Setelah semuanya terisi, kita pencet button login untuk masuk ke halaman homepage-nya. Nah, apabila username dan passwordnya benar, halaman akan berpindah ke halaman homepage. Namun apabila username dan passwordnya salah, dia tidak akan mau masuk ke halaman homepage tersebut. Lalu di halaman homepage ini terdapat beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Untuk yang pertama, di sini ada pendidikan kesetaraan, forum diskusi, mentorship, lalu ada agenda, dan terakhir ada pusat informasi. Untuk
Yang pertama, kita akan menekan untuk pendidikan kesetaraan. Ketika kita mengklik ke pendidikan kesetaraan, halaman akan berpindah atau biasa disebut intent explicit, yaitu berpindah dari halaman pertama ke halaman kedua. Di sini kita akan berpindah ke halaman pendidikan kesetaraan, di mana di sini terdapat artikel-artikel yang berisi tentang kesetaraan gender beserta dengan judul-judul dari artikel tersebut. Ketika kita mengklik artikel ini, kita akan dipindahkan ke web dari artikel tersebut. Terakhir di sini ada pusat bantuan. Di sini tempat di mana ketika para pengguna memiliki masalah di dalam aplikasi, di sini dapat menghubungi pusat bantuan untuk melakukan konsultasi dengan admin-admin yang ada di dalam aplikasi kesetaraan gender. Nah, seperti itulah dari demo yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Rina Nabila. Baik, setelah menonton video demonstrasi tadi, dapat disimpulkan bahwa pada aplikasi kesetaraan gender ini, kami memakai explicit intent, implicit intent, dan terdapat tools yang ada pada halaman login dan sign up yang berupa registrasi berhasil atau dapat ditampilkan juga seperti halaman kecil setelah sign up. Sekian yang dapat kami tampilkan mengenai aplikasi kesetaraan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.